Hajime Masite watashi no namae wa Fadli Dwi Septiana tomoshimasu papa tu yobarete imasu Bandung kara kimashita. Shinengapi wa nisen gonen zuichi nizuyon kade gozaimasu genzai. ISM Ariyanti no gakusei do gozaimasu. Sumi wa ongaku okiku koto to eiga o haiken suru koto de gozaimasu. Dozo yoroshiku onegai moushiagemasu. Jadi saya akan mempresentasikan hasil soal UAS yang telah diberikan oleh Sensei. Kita langsung aja ke yang pertama, ada reading comprehension, yang mana di bagian A itu ada dialog. Kita baca, Irashnaimasu sumimasen kono jakoto wa ikuna desu ka? Kochira wa rokusen heppiyaku endo gozaimasu. Emu seiju wa gozaimasu ka? Hai gozaimasu. Shihaku shi mo yoroshi desau ka? Mochiron de gozaimasu. Ya, untuk bagian selanjutnya di sini ada soal jawab. Kita langsung aja. Berapa harga jaket tersebut? Jawabannya Rokusen Happiyaku Endes. Ukuran apa yang diminati oleh pelanggan? M Seizu des. Apa arti ungkapan dari bahasa Jepang tersebut? Yaitu jawabannya, bolehkah saya mencoba? Yang selanjutnya, apa arti ungkapan dari bahasa Jepang tersebut? Jawabannya tentu saja. Dan yang terakhir, sebutkan dua ungkapan keigo yang terdapat pada dialog tersebut. Untuk jawabannya yaitu de gozaimasu dan yang kedua yoroshi desu ka. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu ada restoran etis, yang mana di sini saya sudah menerjemahkan ke bahasa Jepang dan saya sudah menjawab dari PG tersebut jawabannya. Kita bacakan. Untuk yang A, memberikan tips setelah makan, itu di bahasa Jepang kan, yaitu sokuju no atoni chipu o watashimasu. Untuk yang B, berbicara dengan suara keras di restoran. Untuk bahasa Jepangnya yaitu restoran de ogo de hanashimasu. Untuk yang C, mengucapkan bahasa Jepang tersebut setelah makan, yaitu untuk bahasa Jepangnya itu sokuji no atoni gochisou sama deshita tu limas. Dan untuk yang terakhir, yang D, yaitu menggunakan telepon dengan suara keras di restoran. Dalam bahasa Jepang yaitu restoran de ooge de dewa o shimasu. Dan untuk jawaban etika yang benar adalah pernyataan pada jawaban PG yang C, yaitu mengucapkan gochi soi sama desita setelah makan. Ya, untuk selanjutnya di sini ada nomor 3, yang mana nomor 3 itu ada true or false, yang mana di sini sudah saya terjemahkan ke bahasa Jepang dan sudah saya masukkan kepada bagian true atau false. Jadi untuk yang A, di sini ada slurping noodles dianggap tidak sopan di Jepang. Dalam bahasa Jepang, Nihon dewa men o susoto no wa shisurei desu, itu termasuk kepada false. Untuk yang B, memberikan tip merupakan budaya umum di Jepang. Dalam bahasa Jepang, Nihon de wa chippo o ageru no wa futusu desu, itu juga termasuk kepada false. Untuk yang C, pelayanan restoran atau hotel harus menggunakan keigo kepada pelanggan. Dalam bahasa Jepang, restoran ya hateru na sutafu wa okoya wama ni keigo o tsukaimasu, itu termasuk pada true.
Untuk yang D, pelanggan boleh memotong antrian. Dalam bahasa Jepang, okiyakusama wa narahna kutemo ii desu. Itu masuk kepada palsu. Untuk yang terakhir E, kebersihan merupakan bagian penting dari omotenashi. Dalam bahasa Jepang, seiketsu wa onotenashi no tasetsu na bubun desu. Itu termasuk kepada ya. Di sini kita lanjut ke nomor 4, yaitu sentence construction. Di sini disuruh untuk membuat present positif, present negatif, past positif, dan past negatif. Untuk present positifnya di sini ada watashi wa mise de atarashi satsu o kaimasu, yang artinya saya membeli baju baru di toko. Untuk present negatifnya yaitu watashi wa takai kutsu o kaimasen, yang artinya saya tidak membeli sepatu yang mahal. Untuk yang ketiga ada past positif. Di sini dalam bahasa Jepang, kino watashi wa fuku o kaimashita, yang artinya kemarin saya membeli pakaian. Untuk fast negatifnya di sini ada hoteru wa nigiyaka dewa arimasen deshita, yang artinya hotel itu tidak ramai. Untuk selanjutnya di sini di nomor 5, yaitu basic kanji dan writing, yang mana saya sudah membuat kanji dari angka 1 sampai 10, bisa lihat di PPT yang sudah saya buat, dan ada kata-kata kanji juga yang sudah saya buat menjadi simbol dari Jepang. Untuk selanjutnya di sini ada nomor 6, yaitu Guest Lecture Reflection, yang mana di sini ada 3 sesi. Dalam 3 sesi tersebut saya sudah merangkum dari tiap sesinya. Untuk sesi pertama yaitu materi yang disampaikan oleh Hirashi Hisanaga memberikan wawasan atau ilmu baru bagi saya mengenai makna omotenashi, yakni budaya pelayanan khas Jepang. Dari pembahasan ini saya setidaknya memahami bahwa omotenashi bukan hanya tentang memberikan pelayanan yang baik, tetapi juga menunjukkan kepedulian, perhatian terhadap kebutuhan orang lain, serta dapat menciptakan suasana yang membuat setiap orang merasa dirinya dihargai. Contoh kegiatan yang dilakukan untuk mahasiswa internasional di Fukuoka menunjukkan bahwa keramahan dapat menjadi jembatan untuk mempererat hubungan antar budaya dan menciptakan pengalaman yang sangat berkesan. Di sini poin pentingnya dapat memahami filosofi dan penerapan omotenashi dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam dunia kerja. Dan di sini dampaknya yaitu penerapan nilai-nilai omotenashi mampu menciptakan pelayanan yang konsisten, profesional, dan berkualitas, sehingga meningkatkan kenyamanan serta kepuasan pada pelanggan. Baik, untuk sesi kedua yaitu materi yang disampaikan oleh Emi Sensei memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai filosofi omotenashi. Saya belajar bahwa omotenashi adalah bentuk pelayanan yang diberikan dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan. Materi ini menekankan pentingnya memiliki rasa peduli, memperhatikan kebutuhan orang lain, serta berusaha memberikan pelayanan terbaik bahkan sebelum diminta. Selain itu, saya juga memahami bahwa terdapat 4 nilai utama dalam omotenashi, yaitu kesabaran, kepedulian, empati, dan konsisten, yang menjadi fondasi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, khususnya di bidang hospitality, sehingga setiap tamu dapat merasakan nyaman, dihormati, dan mendapat pengalaman yang baik dan menyenangkan. Dan poin pentingnya bahwa omotenashi merupakan pelayanan yang dilakukan dengan tulus untuk menciptakan kenyamanan kepada orang lain atau pelanggan, bahkan tamu. Dan di sini dampaknya yaitu penerapan omotenashi dapat meningkatkan kualitas pelayanan, membangun kepercayaan pelanggan, serta menciptakan nilai positif untuk kita tersendiri dan membuat pelanggan merasa dihargai dan ingin kembali lagi.
Ya, lanjut ke sesi yang terakhir, yaitu sesi ketiga, yang mana materi yang disampaikan oleh Miwari Sensei memberikan wawasan kepada saya mengenai makna di balik upacara minum teh di Jepang atau Chanoyu. Saya memahami bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar tradisi, tetapi juga merupakan cara masyarakat Jepang menerapkan nilai-nilai kehidupan. Dari materi ini saya mempelajari 4 prinsip utama dalam Chanoyu, yaitu Wa keharmonisan, Kei rasa hormat, Sei kesucian, dan Jaku ketenangan. Selain itu, saya juga mengetahui bahwa setiap perlengkapan yang digunakan seperti cawan, chasen, chashaku, dan natsume memiliki fungsi serta filosofi yang saling melengkapi dalam pelaksanaan upacara tersebut. Dan poin pentingnya bahwa upacara minum teh di Jepang mengandung nilai budaya dan filosofi hidup yang tercermin setiap proses dan perlengkapannya. Dampaknya, nilai-nilai yang diajarkan melalui Chanoyu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia pekerjaan. Ya, di sini untuk yang terakhir yaitu yang ketujuh ada reflection, yang mana di sini saya akan memberikan kesan dan harapan saya setelah mempelajari materi ini. Untuk kesan, setelah saya mengikuti mata kuliah Japanese for Daily Conversion dan Hospitality, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang percakapan sehari-hari dalam bahasa Jepang serta etika pelayanan kepada tamu. Dan untuk harapan, saya berharap dapat terus meningkatkan kemampuan bahasa Jepang, terutama pada dasar yang biasa dipakai sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Semoga kedepannya saya bisa terus melatih kemampuan dalam berbicara atau menulis bahasa Jepang dengan lebih baik dan dapat memakai ilmu tersebut dalam kegiatan sehari-hari maupun nanti dalam dunia pekerjaan. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.